Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan Islami. Sahabat-sahabat, belakangan ini kita sudah melihat media sosial, di media massa terkait dengan Natal, dan itu ramai pendapatnya berbagai ulama, berbagai macam orang terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan itu, kita lihat fakta-fakta ini dari gambar-gambar ini, bagaimana di Arab Saudi, bagaimana di Timur Tengah, bagaimana fakta-fakta peringatan itu. Sahabat-sahabat, seorang muslim itu harus punya sikap dan perbuatan. Karena apa? Karena seorang muslim akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan perbuatan dia. Oleh karena itu, dalam hal fakta seperti sekarang ini, kita harus paham yang pertama sejarah. Sejarah Natal itu bagaimana, sejarah Tahun Baru itu bagaimana yang pertama. Yang kedua, dilihat fakta. Bagaimana faktanya sekarang? Bagaimana fakta yang ada sekarang dan fakta sebelumnya? Kemudian yang ketiga, harus kita lihat hukum. Karena apa? Konsekuensi seorang muslim itu akan perbuatannya terkait dengan hukum. Nah, hukum itu yang akan dilakukan, dan itulah hukum itu yang akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah sikap dan perbuatan. Jadi ketika kita sudah tahu hukumnya, maka sikap dan perbuatan itu akan kita lakukan sesuai dengan hukum itu. Oleh karena itu, kita seorang muslim, yang pertama sejarahnya bagaimana, kemudian setelah sejarah tahu bagaimana kemudian faktanya sekarang, dan fakta itu kemudian hukumnya apa, dan ketika hukumnya tahu, maka kita bersikap untuk berbuat itu, melakukan aktivitas itu sesuai dengan hukum yang kita ketahui. Dan hukum itu harus diistinbatkan dari Al-Quran atau sunnah atau ijma' sahabat atau qiyas. Nah, selain itu tidak boleh kita ambil. Oleh karena itu, karena setiap apa perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan apapun kecil itu baik, maka akan dilihat oleh Allah. Perbuatan kecil pun jelek, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim harus punya sikap, dan sikap itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dari situlah sahabat-sahabat, kita harus hati-hati, kita harus bersikap jelas bahwa kita itu seorang muslim, dan kita itu dilarang mencampur adukkan akidah kita dengan akidah-akidah yang lain terkait dengan ini. Dari situlah maka kita lihat bagaimana pendapat Ustadz Abdus Somad terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Mari kita perhatikan, walaupun ini beberapa tahun yang lalu, tapi ini masih relevan dengan apa yang ada sekarang. Karena setiap tahun itu akan berulang. Seorang muslim harus punya sikap, dan sikap itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Di hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusaqit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran.
wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa, dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirubah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius, maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender, maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah, termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah, karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius, yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam, dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang tak ada terkait dengan akidah. Nah, ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah, supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam. Kalau nggak bisa tidur, habis isya makan antimo 2.